Di video kali ini, saya akan bahas cara menghadapi komplain customer saat jualan online dan kita mulai sekarang juga. Kalau Anda sudah menonton video saya tentang manfaat-manfaat dari komplain pelanggan yang bisa Anda cek di atas ini atau cek linknya di deskripsi, ya, tentu untuk menghadapinya itu sangat mudah sekali. Nah, untuk mendapatkan manfaat atau feedback positif dari komplain, ya, kuncinya itu ada di cara Anda menghadapi komplain itu sendiri. Anda harus bisa menangani komplain itu dengan cepat, tepat, dan cerdas. Oke, langsung saja. 1. Jadilah pendengar yang baik. Pelanggan itu punya cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan keluhan mereka. Ada yang berapi-api, ya, ada yang melankolis. Namun yang pasti, ya, hal pertama yang sebenarnya mereka inginkan itu adalah agar keluhan atau pendapat mereka itu didengarkan. Cobalah untuk mendengarkan keluhan mereka dan biarkan mereka itu berbicara sampai tuntas agar mereka itu lega. 2. Tunjukkan empati. Komplain itu nggak selalu berasal dari kesalahan produk dan layanan dari bisnis Anda. Kadang ini bisa terjadi ya karena kelalaian customer sendiri. Customer yang mungkin kurang teredukasi dengan fungsi dan cara kerja produk, ya, atau mungkin hal-hal non-teknis lainnya. Meski begitu, ya, ada 3 peraturan yang harus diterapkan di tim penanganan komplain ini. Yang pertama, jangan langsung mengelak. Yang kedua, hindari sikap ego yang defensif dan ngotot. Ya, yang ketiga, jangan memojokkan pelanggan. Empati adalah hal yang penting untuk dikedepankan dalam penanganan komplain. 3. Berikan solusi dengan cerdas dan tepat. Nah, saat kemarahan atau berapi-api pelanggan itu mulai reda, cobalah untuk menawarkan beberapa solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Solusi ini harus sifatnya win-win solution, ya, untuk Anda dan pelanggan Anda. Anda nggak boleh, ya, memberi solusi yang sebenarnya hanya formalitas mata dan tidak menyelesaikan masalah pelanggan. Misalnya, Anda memberikan voucher diskon, ya, tapi sebenarnya nilainya nggak masuk akal untuk pelanggan, ya. Contohnya, voucher diskon 25.000, ya, tapi harus minimal transaksi 1 juta. Nah, solusi ini justru membuat pelanggan itu skeptis, ya, dan merasa Anda itu masih berusaha memanfaatkan momen yang merugikan mereka. Ya, sebaliknya Anda harus bisa memberikan solusi yang lebih masuk akal. Misalnya saja, ya, voucher diskon tanpa minimal order atau ganti baru secara gratis. Ya, Anda harus bedakan antara penanganan komplain dan transaksi penjualan untuk meraih keuntungan. Intinya pelanggan yang sudah dikomplain, ya, jangan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan lagi, ya, tapi berikan keuntungan lebih buat mereka. Jika komplain pelanggan itu berakhir dengan kepuasan, ya, mereka itu pasti akan setia dengan bisnis Anda, ya, dan pasti lebih menghasilkan nilai yang lebih besar untuk bisnis Anda, ya. 4. Bertanggung jawab penuh terhadap komplain. Sebisa mungkin hindari lempar-lemparan tanggung jawab komplain dari staf lain ke lainnya, ya. Ini akan membuat pelanggan Anda itu merasa kesal dan merasa nggak dihargai, alias dipingpong. Bahkan, sekalipun staf itu terhubung bukan toko utama yang menjadi pusat keluhan, ya, Anda itu harus menegaskan pada tim bahwa lempar-lemparan komplain pelanggan itu nggak boleh dilakukan. Saya lihat ini sering terjadi, soalnya. Terutama jika pelanggan itu masih terhubung dengan staf dari divisi yang sama, ya. Anda harus dorong tim untuk berani bertanggung jawab penuh menangani komplain. Nah, ini akan memberi kesan bahwa bisnis Anda itu profesional dan semua keluhan pelanggan itu ditangani dengan serius. 5. Tindakan ekstra untuk mengobati kekecewaan pelanggan. Anda mungkin sudah memberikan solusi untuk pelanggan, ya, seperti di poin ketiga tadi, ya. Namun komplain itu tetap perlu di closing kembali untuk memastikan bahwa customer itu benar-benar sudah puas dan terbantu. Jika bisnis Anda terdiri dari beberapa tim sales, ya, penanganan komplain
1-4 itu bisa di cover oleh tim sales. Sedangkan closing ini akan dilakukan oleh staff dari customer relation atau complaint management. Nah, kalau nggak ada, ya tim yang sama bisa tetap membantu. Nah, tujuannya itu adalah memastikan komplain itu sudah tuntas, tas-tas, dan Anda senang bahwa keluhan yang disampaikan oleh pelanggan ini justru bisa membantu peningkatan kualitas produk dan jasa Anda. 6. Bersikap luwes dan jangan kaku. Komplain biasanya menimbulkan kepanikan. Sedikit panik nggak masalah sih, tapi kalau sampai membuat Anda menjadi kaku dalam menghadapi pelanggan, ya repot jadinya. Jadi posisikan pelanggan itu sebagai teman atau sahabat yang membutuhkan perhatian dari Anda ya, sehingga Anda itu bisa luas dalam menangani komplain dan berkomunikasi pun nyaman dengan pelanggan. 7. Catat histori komplain sebagai bahan evaluasi. Manajemen komplain atau penanganan komplain itu nggak berhenti dengan menyelesaikan keluhan pelanggan saja. Ya, Anda perlu catat histori komplain ya sebagai evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan Anda. Nah, beberapa hal yang perlu dicatat dalam komplain pelanggan itu adalah yang pertama adalah waktu dan deskripsi komplain pelanggan. Yang kedua adalah kategori jenis komplain ya. Yang ketiga itu waktu penyelesaian komplain. Yang keempat, tindak lanjut komplain. Yang kelima, feedback dari komplain customer ya. 8. Miliki tim yang handal dalam mengatasi komplain. Tim itu nggak ahli dengan sendirinya dalam mengatasi komplain ya. Maka dari itu, sebagai business owner, Anda itu perlu memfasilitasi mereka agar bisa menangani komplain dengan baik dan optimal. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan Anda itu antara lain, yang pertama, training manajemen komplain ya untuk masing-masing tim. Yang kedua, SOP-nya jelas dan up to date untuk penanganan komplainnya. Nah, itulah 8 cara menghadapi komplain customer yang bisa Anda coba saat ada customer melayangkan komplain kepada Anda. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.